baik ya dan sehat terus. Nah, adik-adik sudah siapin alat-alat untuk sekolah minggu? Ada Alkitab, buku catatan, pulpen. Udah belum ya? Kayaknya udah siap sih Kak. Udah siap semua ibadah ya. Ketemu lagi bareng Kakak Tasya dan Kak Indra. di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal berapa Kak? 3 Oktober 2021. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik berdiri semua. Harus semangat ya. Kita akan memuji Tuhan. Lagu Hari ini harinya Tuhan Kak. Oh iya, lagu hari ini harinya Tuhan diteruskan dengan Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, kita akan nyanyi 2 lagu ini berturut-turut. Oke, siap. Kita dengarkan musiknya. Sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau buka dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Berdoa semuanya. Hebat. Teman-teman. Ya, adik-adik, kita mau nyanyi lagi ya. Lagu apa tuh Kita Kak? akan nyanyi lagu yang lebih seru. Lagu apa Nah, tuh? adik-adik jadi tetap berdiri dulu. Oh iya ya. benar, harus tetap berdiri ya, jangan duduk. Kita akan nyanyi lagu Aku Anak Terang. Anak terang. Ya dengerin musiknya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, tahap yang Tuhan minta. Terang di rumah
akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya Kak ya? Satu lagu lagi. Kita nyanyi apa Kak? Oh iya, boleh duduk dulu adik-adik. Lagu apa Kak? Kita akan nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Kitab Suci. Oke. Selamat pagi adik-adik. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Pasti sudah ya. Ya, kakak ajak adik-adik kita buka dulu ya. Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 10. Ya, sudah adik-adik. Sebelum membaca firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Bapak kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus Tuhan hadirkan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang akan diberikan oleh kakak pelayan pada hari ini. Dan Tuhan Yesus, biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sudah buka kitabnya? Ya, kita baca kitabnya ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 10. Yang mengatakan, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap, dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalanan ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ya, demikian pembacaan Alkitab adik-adik ya.
Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini bercerita pada saat Bapak Paulus sedang berada di kota Roma. Ya, adik-adik, Bapak Paulus ini setiap ada kesempatan dimanapun, Bapak Paulus selalu mau bersaksi, ya, tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang juru selamat dan segala kebaikan-kebaikannya. Nah, adik-adik, orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma saat itu, mereka sangat kesal kepada Bapak Paulus dan mereka menganggap Bapak Paulus adalah seorang pemberontak yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan agama Yahudi. Nah, adik-adik, sehingga mereka meminta Bapak Paulus untuk segera ditangkap. Nah, adik-adik, kita akan lihat video berikut ini yang mau bercerita tentang bagaimana Bapak Paulus bertobat dan menjadi seorang pengikut Yesus. Ayo kita tonton yuk. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui,
telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah nonton video tentang bagaimana Bapak Paulus bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Adik-adik, Bapak Paulus dahulu dia bernama Saulus. Dan seringkali Saulus mencari para pengikut Kristus dan menyiksa mereka. Adik-adik, pada suatu hari dalam perjalanan sudah mendekati kota Damsyik, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang datang mengelilingi Bapak Paulus. Dan dari cahaya tersebut ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Nah, adik-adik, kemudian ia bertemu dengan Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Tuhan. Dan saat itu, saat ia sedang melakukan perjalanan ke Damsyik. Nah, adik-adik, walaupun saat itu Bapak Paulus harus menjadi buta terlebih dahulu selama 3 hari, tetapi Bapak Paulus tetap mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ia tetap taat, ia tetap setia, hingga akhirnya Tuhan mengutus seorang muridnya yang bernama Ananias untuk menyembuhkan Bapak Paulus. Dan kemudian Bapak Paulus bersedia untuk dibaptis dan menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus yang setia. Nah, adik-adik, setelah Paulus dipanggil dan bertobat, Paulus kemudian menjadi rasul Tuhan yang sangat giat, yang sangat rajin, dan sangat bersemangat dalam memberitakan tentang firman Tuhan. Paulus selalu langsung merespon panggilan Tuhan kepadanya dengan melakukan setiap perintah Tuhan. Bahkan ia rela mau menderita untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, saat Bapak Paulus bersaksi di ruang sidang, Bapak Paulus itu dia berbicara dengan sangat sopan, dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain tentang bagaimana dia memberikan kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Saat Bapak Paulus bersaksi, yang dikatakan oleh Bapak Paulus adalah apa, adik-adik? Bapak Paulus menceritakan cerita kehidupannya sebelum bertemu Tuhan Yesus. Saat ia masih menjadi seorang yang jahat dan menyiksa para pengikut Tuhan. Terus Bapak Paulus juga menceritakan tentang pertobatannya yang luar biasa saat ia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Juga Bapak Paulus menceritakan tentang tugas khusus yang Tuhan Yesus berikan kepada Bapak Paulus. Adik-adik masih ingat cerita 2 minggu yang lalu, yang dimana adik-adik juga sudah belajar untuk berani bersaksi di mana saja dan kapan saja lewat teladan dari Paulus dan Silas. Nah, hari ini kita juga masih akan belajar untuk menjadi saksi Tuhan lewat kisah Bapak Paulus yang bertobat setelah sebelumnya menjadi seorang yang sangat kejam dan suka menyiksa pengikut-pengikut Kristus. Nah, adik-adik, untuk menjadi saksi Tuhan, Bapak Paulus sebelumnya adalah orang yang kejam dan sering menyiksa para pengikut Kristus. Tapi Tuhan Yesus, walaupun Bapak Paulus dulu sering menyiksa para pengikut Kristus,
Tapi Tuhan tetap bersedia memakai Bapak Paulus menjadi saksi. Seperti juga Tuhan juga mau bersedia memakai kita untuk menjadi saksi Tuhan. Walaupun kita masih kecil atau mungkin kita masih suka nakal. Seperti Bapak Paulus yang langsung menanggapi atau merespon panggilan Tuhan dan bersedia melakukan perintah Tuhan, Tuhan juga ingin kita melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Rasul Paulus. Ya adik-adik ya. Nah, semua anak Tuhan dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan di mana saja dan kapan saja. Bercerita atau bersaksi dengan sopan, dengan bahasa yang baik yang bisa dimengerti oleh orang lain. Ya, adik-adik, contoh kesaksian yang diberikan saat kita belum menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat, masih nakal, atau masih suka membantah, atau suka berantem, tetapi sesudah kita bertobat dan kita taat kepada Tuhan, tidak suka berantem lagi, tidak suka membantah lagi, kita jadi mengetahui tugas yang Tuhan berikan untuk kita masing-masing. Bersaksi seperti Bapak Paulus, pasti semua mau ya, kakak juga mau bersaksi seperti Bapak Paulus, bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ya, kita mau belajar bersaksi tentang Tuhan Yesus seperti Bapak Paulus. Dulu aku sering tidak sungguh-sungguh bila sedang berdoa. Tetapi sekarang, setelah aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan aku bertobat, aku selalu berdoa dengan sungguh-sungguh karena saat berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Aku mau menjawab panggilan Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang siap menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ya, dulu juga aku sering tidak sungguh-sungguh bila saat membaca Alkitab. Tapi sekarang setelah aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan bertobat, aku selalu membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Karena saat kita sedang membaca Alkitab, itu adalah saat Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kita lewat Alkitab ini. Aku juga mau menjawab panggilan Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang siap menjalankan tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada aku. Dulu aku juga sering malas-malasan dan tidak mau membantu mama papa. Tapi sekarang setelah aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan aku bertobat, aku selalu membantu pekerjaan mama dan papa. Karena mama dan papa adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk menjaga, memelihara, dan mendidik kita ya adik-adik. Aku menjawab panggilan Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang siap bersaksi setiap saat dan menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada aku. Ya, adik-adik, dulu aku juga mungkin sering bermain game berjam-jam sehingga lupa untuk belajar dan melakukan hal-hal penting yang lainnya. Tapi setelah aku mengenal Tuhan Yesus dan aku bertobat, aku mau selalu berusaha untuk membagi waktu aku dengan baik dan mengutamakan belajar dibandingkan main game. Aku mau menjawab panggilan Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang siap bersaksi setiap saat dan bisa menjadi teladan bagi teman-teman yang ada di sekitar aku. Ya, adik-adik, ya, kita harus bisa belajar seperti Bapak Paulus yang siap menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Itu adalah firman Tuhan kita pada hari ini. Nah adik-adik, yuk kita lihat di sebelah ini, kita baca bersama-sama ya. Nah, aku mau menjadi generasi emas yang siap menjawab panggilan Tuhan
dan menjadi saksi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, dan ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Nah, adik-adik, saatnya juga kita mau melakukan aktivitas untuk kelas kecil dan besar ya. Nah, buatlah kesaksian adik-adik seperti yang dilakukan oleh Bapak Paulus. Isi kesaksiannya: 1. Perbuatan adik-adik sebelumnya. Waktu belum sungguh-sungguh taat. Misalnya, jarang bantuin orang tua, atau suka membantah, atau suka berantem, masih suka main game berjam-jam, atau jarang berdoa, atau juga jarang baca Alkitab dan lain-lain, dan juga jarang mengikuti IMPA. Dan 2, perubahan yang terjadi setelah adik-adik sadar dan bertobat untuk jadi anak Tuhan yang lebih baik. Yang ketiga, janji untuk Tuhan Yesus mau jadi saksi Tuhan dalam hal apa? Misalnya, mau lewat pujian, sering-sering kirim video pujian untuk IMPA, atau mau jadi kakak yang jadi teladan untuk adiknya, terus mau jadi teman yang baik, terus tidak suka berantem, tetapi suka membawa damai di rumah atau di antara teman-temannya. Karena pandai menggambar, mau bersaksi lewat gambar, cerita kebaikan Tuhan Yesus. Terus karena pandai bercerita atau menulis, mau jadi saksi Tuhan lewat tulisan atau cerita di medsos dan lain-lain. Nah, kesaksian adik-adik bisa dibuat dengan 1. Merekam video dan bercerita tentang kesaksian adik-adik. 2. Ditulis dalam bentuk karangan. 3. Lewat cerita bergambar, komik, cergam, atau lain-lain. Bisa juga lewat puisi dan lain-lainnya. Kalau sudah selesai, jangan lupa di-share di grup WA ya, supaya bisa jadi kesaksian untuk teman-teman yang adik-adik di medsos. Ya, demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, sudah dengarkan firman Tuhan kan? Kita hari ini belajar tentang bersaksi lagi ya. Minggu kemarin juga bersaksi, tapi sekarang kita belajar bersaksi di mana saja, di kapanpun adik-adik punya kesempatan, adik-adik harus bersaksi seperti Bapak Paulus ya. Dan adik-adik bersaksi harus berani, lebih berani dari kemarin-kemarin. Betul banget. Gimana adik-adik? Jadi semua udah siap jadi saksinya Tuhan Yesus? Siap semua ya. Nah, untuk merespon firman kita mau nyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, kita dengar musiknya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Nah, adik-adik, saatnya kita berdoa syafaat. Boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami kembali untuk bertobat dan memohon ampun kepadamu, dan kami harus taat lagi kepadamu
dan harus menjadi saksimu dimanapun kami berada. Sekarang kami mau mendoakan gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan gereja kami GPIB Maranatha Bandung ke dalam tangan-Mu. Engkau jaga, Engkau lindungi agar kami dapat kami mau mendoakan gereja kami Bapa GPIB Maranatha Bandung. Kami mau mendoakan gereja kami Bapa GPIB Maranatha Bandung serta segala semua pekerja-pekerjanya dari KMJ, Ibu Maria, Pendeta Jemaat Ibu Monica. Engkau berkati beliau dengan beserta seluruh keluarganya Bapa. Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari sakit penyakit agar mereka dapat membimbing kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan. Engkau berikan kesehatan agar mereka selalu dapat melayani kami dengan semangat. Mereka dapat Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan berkat ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kami sudah menyelesaikan PTS dengan rajin belajar. Sekarang kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala sesuatunya. Juga teman-teman kami yang akan PTS, Engkau juga berkati mereka dalam mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Bapak, kami juga berdoa untuk situasi negara kami. Kami berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kami dapat bermain kembali bersama teman-teman kami seperti sedia kala ya Bapak. Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa syafaat, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur. Nah adik-adik boleh memberikan persembahannya ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga ditransfer, atau juga bisa di-scan ke QR code yang ada di bawah sini. Nah sekarang kita akan nyanyi satu buah lagu ya Kak? Lagu apa Kak? Kita akan nyanyi lagu Berilah Yang Terbaik. Oke. Besar pengorbanannya di Kalvari.
adik-adik kita akan berdoa persembahan. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami di dalam memberi. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dan menerima pemberian kami dalam persembahan ini ya Tuhan, supaya nama Tuhan dan pelayanan Tuhan boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik dan Kak Tasya, Ya, kita Kak, sudah selesai nih ibadahnya. Nah, masa ya? Iya ya. Tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Ingat firman Tuhan, harus terus bersaksi dimanapun dan tidak boleh takut. Betul, seperti Bang Paulus. Iya. Adik-adik, kita mau menyanyi ya. Lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu Jadi Laskar Ceria. Kita mau nyanyi Laskar Ceria. Semuanya bangkit berdiri. Yang tadi masih duduk, berdiri. Kita mau nyanyi lagu penutup Laskar Ceria. Bersaksi baginya, bersaksi di mana saja. Ku siap membawa damainya, damai buat dunia. Damai buat dunia, membuat dunia ceria. Ku siap bersaksi. Jadi saksinya Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun. Nah sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Mari semuanya kita tundukkan kepala, tutup mata dan lipat tangan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, puji syukur ya Tuhan, kami aturkan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami mau belajar untuk tetap dan setia menjadi saksi Tuhan dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus kiranya juga mau memberkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan selama 1 minggu ke depan dalam sekolah kami. Tuhan mau berkati kami ya Tuhan dalam pelajaran kami. Tuhan juga mau berkati selalu, jaga kami selalu, berikan kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa